Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan baik semua. Hari ini kita lanjutkan ke bagian C, yaitu teorema sisa. Ini Pak sudah siapkan sedikit materi dulu, kita bagi jadi 2, 1 sampai 4. Itu kita Pak coba kerjakan dengan 3 cara. Jadi materi kita ini sebenarnya mudah sekali, asalkan kamu bisa pembagian biasa, ya kan? Yang kedua, kamu bisa dengan menggunakan teorema Horner atau skema Horner namanya, atau Horner Theorem. Dan yang terakhir menggunakan teorema sisa. Nama teorema sisa itu adalah last remaining theorem. Ya, jadi 3 aja. Satu soal itu bisa dikerjakan 3, tetapi kayak kita bekerja ya. Ada yang toolsnya itu gampang dikerjakan, ada yang lebih susah, ada yang ini susah tapi suatu ketika dia mudah. Nah, Pak saya tunjukkan ya. Nah, di sini Pak sudah siapkan pembahasannya. Ini kita lihat dulu. Ini sudah Pak coba kerjakan kembali ya. Oh ya, Pak juga mengucapkan terima kasih ya Pak sudah melakukan pekerjaan kalian dan rata-rata hampir 80% semuanya benar gitu ya. Jadi terima kasih semua, Pak udah cek-cek, bagus sekali. Terus kita lihat dari nomor 1 dulu. Ini adalah soal tentukan sisa dari pembagian suku banyak, kan gitu ya soalnya ya. Nah, kalau kita lihat soalnya ini, kita dengan mudah bisa mengerjakan berbagai cara. Yang pertama, Pak coba dengan teorema sisa, karena materinya ini ya. Kita punya bahwa kalau pembuat nolnya X tambah 2, fungsinya yang dipakai adalah F-2. Itu saya rasa sudah paham ya, kenapa memilih F-2. Karena pembuat nol dari positif 2 ini adalah min 2, ya jelas ya. Cara teorema sisa gampang, tinggal substitusi. Nah, kendalanya dari substitusi ini adalah ketika yang digunakan angkanya gede, misalnya X tambah 2000, gitu misalnya. Gimana caranya kita jawab? Akan susah sekali angkanya, apalagi 2000 pangkat 2 pangkat 4, kan gitu ya. Nah, tapi untuk kasus ini dia mudah, dapatnya negatif 7. Silakan diperiksa nomor 1, kalau benar negatif 7 kasih tanda centang ya. Nah, yang kedua, kita juga jangan lupa gitu ya, bahwa soal nomor 1 ini bisa kita kerjakan dengan skema Horner. Ya, skema Horner, yang mana kalau kalian lihat sebelah kiri ini, pekerjaannya jauh lebih mudah dengan teorema sisa sebenarnya gitu ya. Penggunaan angka-angkanya cuma membutuhkan sekian baris, kita menggunakan dengan teorema sisa gitu. Jadi soal nomor 1 ini, kalau mencari efisien, teorema sisa lah jawabannya. Tetapi untuk pembelajaran, Horner lah jawabannya. Sorry, Pak ulang ya. Untuk nomor 1, hanya dengan waktu yang paling cepat, kita gunakan skema Horner. Tetapi karena suruhannya teorema sisa, dia bisa juga dikerjakan. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua, kita lanjutkan lagi ke nomor, pembagian biasanya. Oke. Oke, nah pembagian biasa juga bisa digunakan ujakan yang soal nomor 1 gitu ya. Ini ada yang masuk lagi, bentar ya Pak, terima dulu, bentar. Oke. Nah, dan pembagian biasa, ini kemarin ada yang nanya ke Pak, bagaimana sih dengan cara pembagian biasa? Oke, ini ya, pembagian biasa ini kalau saya bilang cara dari cara itu adalah ultimate-nya cara gitu ya. Semua soal rata-rata bisa dikerjakan dengan pembagian biasa. Mari kita lihat caranya. Ya, nah ini ada yang masuk lagi, bentar Pak terima dulu. Oke, nah yang pertama soalnya 2x pangkat 4, kita punya ini, kita membutuhkan agar dia ada angka 2, kita butuhkan angka 2 di sini. Terus pangkatnya, kalau pangkat 4 kita butuhkan di sini pangkat 3, kan gitu ya. Lalu sampai sini kita gunakan operasi kurang. Habis lanjutkan sampai terakhir gitu ya. Jadi ini tinggal dilihat-lihat saja ini gitu ya. Nah, nomor 1 dulu kayaknya jelas ya, tidak ada pertanyaan ya kayaknya ya. Jelas. Sekali ya. Jelas. Cuma Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kita coba berarti ke nomor 2 gitu ya. Ini nomor 2. Nah, nomor 2 masih bisa dikerjakan dengan 3 cara. Tapi manakah yang paling efisien? Tetap Horner untuk nomor 2 kebetulan. Nomor cara Horner dan pembagian biasa. Tetapi apakah teorema sisa tidak berguna di sini? Berguna juga. Benar. Maksud Pak ini, ada 3 cara, teorema sisa, skema Horner, dan pembagian biasa. Harapan Pak dari pelajaran ini, kan nanti tes nih, 20 soal dari Pak ya. Pak nggak nyuruh kamu syaratnya cara apa, Pak bebaskan, kecuali di soal itu tercantum dengan cara ini gitu. Tapi ini karena pilihan ganda Pak
jelaskan caranya. Kamu bagus-bagus memilih yang mana yang bisa digunakan, gitu ya. Yang mana yang paling mudah dipakai, gitu ya. Kita lihat yang nomor 2 dulu. Ini pembagiannya adalah 3x kurang 1. Ya, 3x kurang 1. Kalau kita lihat, maka pembuat nolnya adalah sepertiga, ya kan? Sepertiga pembuat nol. Kalau kita isi, kita tinggal substitusi hitung. Nah, kendalanya bagi orang yang belum terbiasa menghitung seperti ini, ya kan? Pecahan 9 menjadi masalah. Nah, di sini Pak menemukan banyak jawaban kalian. Kita cermati dulu, ini Pak kasih garis dulu ya. Bentar, tunggu sebentar. Ini kelemahan teknologi. Yang ini. Nah, lihat semua. Nah, di sini ada pecahan per 27, per 9, dan per 3. Kelihatan semua? Coba Chandra Sasmi Sayanti dijawab. Kelihatan? Kamu pakai HP soalnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, bagaimana caranya mengerjakan bentuk ini? Silakan di-mute semua, semuanya mute mandiri, mute gitu ya. Nah, ada 2 opsi. Kalau kamu jadikan semuanya ke per 27, itu buang-buang waktu, gitu ya. Padahal di sini ada 3 dan 27, langsung aja ke 1/9. Atau kalau kamu bisa coret langsung di sini, gitu. Itu ya tipsnya Pak. Jangan jadikan semua ke penyebut paling besar. Itu perlu diingat ya. Kan memang waktunya ya. Dan itu ada semuanya ya. 27 jadi hitungnya lama. Oke. Pak mute dulu ya. Silakan di mute mandiri biar Pak tidak gini keluar dari layar ini ya. Jadi seperti itu. Itu yang Pak ingin perbaiki dari pekerjaannya ya. Nah, pilihlah per 9 lalu dihitungnya jawabannya 10 ya. Tinggal di gini, silakan yang benar dipakai itu. Nah, yang skema Horner ya, ini Pak coba skema Horner lebih mudah ya, pendek sekali pengerjaannya ya, 3 kali 1/3 gitu ya, 1 tambahkan dengan 5, selesai. Ini paling efisien untuk nomor 2 gitu. Jadi Pak tuh ingin nyampein, tugasnya Pak memang mewajibkan menggunakan terima sisa kan gitu, tetapi dalam pikiran kalian jangan lupakan bahwa ada dengan cara Horner itu, dengan cara pembagian biasa simpan. Pilih yang mana paling mudah, gitu ya. Nah, pembagian biasa juga lebih mudah loh. Cuma segitu ngabisin, gitu ya. Dan semuanya kategorinya bisa. Itu nomor 2. Jawabannya 10 ya, kalau benar di sesi centang, kalau salah nanti diperbaiki ya. Nanti Pak kasih jawabannya ya. Nah, yang nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3 ini unik. Nah, ini nomor 3 ini unik serius. Nah, nomor 3 kita lihat dulu. Ini soalnya seperti ini, kita diberikan sisa pembagian suku banyak, gitu ya. Soalnya seperti ini oleh 3x kuadrat tambah 5x kurang 2, kan gitu. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan teori sisa, ya, ini ya. Perhitungannya Pak nggak jabarkan, karena di sini tuh mulai muncul kesulitan. Contoh, 2 pangkat 5, angkanya udah mulai gede. Waktu terpotong, ya. Yang 2 pangkat 4, hitung-hitung nanti dapat jawabannya 15. Ini pasti benar. Dan ini jawabannya 1. Dari mana dapat negatif 2 dan 1/3? Ini dari pemfaktoran. Nah, ini ada sedikit dari Pak ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, kira-kira siapa yang paham kenapa Pak buatnya bentuk seperti ini? Coba yang tahu, hidupkan mic-nya. Nah, silakan. Atau langsung sudah bisa semuanya langsung ke tahap ini, yang saya Pak kasih centang 2. Siapa yang masih ragu-ragu dari sini soal ke nomor 2 ini? Adakah? Tidak ada? Tidak ada yang menjawab? Apa semua sudah bisa? Coba hidupkan mic-nya semua dulu. Gampang ya memperhatikan ini ya? Sudah. Sudah Pak. Ya. Sudah. Yo, iya Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan lagi. Ada suara Siapa itu? Ya, mari kan. Ya. Nah, ini pemaktorannya. Nah, banyak yang menggunakan negatif 2 lebih dahulu atau 1/3 itu tidak masalah. Kamu suka-suka memilih angka. Pak suka pecahan lebih awal, Pak taruh pecahan lebih awal, 2 ya. Nah, 3 ini seperti kemarin yang kita pakai itu kita sebut sebagai A ya, nilai A ya. Saya rasa semua sudah akrab dengan nilai A. Gunanya untuk apa? Untuk menggunakan mencari nilai hasil gitu ya. Ingat lagi dari Pak. Udah ya. Nah, ini silang dihitung, proses menghitung ini butuh ketelitian sekali. Nah, di sini. Di sini ada beberapa jawaban kalian yang Pak perhatikan, langsung mengurangkan. Boleh. Kali 3 kayak gini juga boleh. Terserah kalian skillnya yang mana yang lebih jago. Pak harus kali 3? Tidak usah.
Kalau langsung dikurangkan boleh Pak? Boleh. Yang penting kalian bisa. Itu aja. Nah ini jawabannya seperti ini. Kalau kalian lihat, silakan dilihat. Itu jawabannya adalah A-nya -6 dan B-nya 3. Betul ya? Itu dengan cara teorema sisa. Panjang banget ya. Kalau kamu salah, oh wassalam dah di sini terutama ini. Nah lihat ya, yang awal-awal ini. Nah bagaimana dengan cara skema Horner? Wah pendek sekali. Bisa dilihat ya. Ada yang nyoba di sini menggunakan skema Horner, tapi nggak dikumpul ke Pak itu misalnya. Coba dihidupkan mic-nya kalau ada. Sebut namanya misalnya. Kalau belum nanti dicoba ya. Itu ya. Dalam hati. Oh saya Pak. Oh saya belum Pak. Nanti dicoba ya. Gitu ya maksudnya Pak ya. Coba Rama. Saya pengen tanya Rama. Ada Rama ya? Ada Rama di kelas Pak. Coba hidupkan mic-nya Rama. Hadir, Pak. Hadir ya, syukur. Oke, coba kalau Rama ya pekerjaan ini skema Horner, kamu paham ya dengan maksud pekerjaan ini anak ya? Saya pakai yang Horner, Pak. Oh ya, itu dah maksudnya Pak. Kamu paham dengan pekerjaan ini sama ya? Maksudnya Pak? Sama, Pak. Kalau dirubah ke teori masih paham kan gitu maksudnya? Tadi dicari ya gitu. Ya. Ya Pak. Ini gitu maksudnya. Terus siapa lagi? Ya, semuanya nanti dilihat ya. Ada skema Horner seperti ini yang tidak gini. Oh ya, saya mau Pak pesan, itu soal UK3 itu wajibnya semua mencoba dengan cara teorema sisa wajibnya gitu ya. Tetapi untuk tes besok, semua cara boleh legal digunakan. Tapi tetap harus coba teorema sisa. Nah, skema Horner caranya seperti ini ya. Apakah sepertiga dan semuanya kalian pilih pelan-pelan saja. Tinggal dihitung. Ini sebutnya sebagai sisa 1. Nah, di sini Pak sudah tuliskan rumusnya ini ya. Ini harus hati-hati ya, harus memakai X kurang ya. Bukan 2X kurang, bukan 3X kurang, atau bukan dalam bentuk ini. Ini kan bentuknya awalnya 3X kurang 1 ya. Jangan pakai 3X kurang 1 berarti dalam bentuk X kurang K1. Ya, paham ya? Itu seperti soal kita nomor 10 UK2. Gitu ya. Siapa yang mengerjakan ini harap semua bisa ya, seperti itu harapan Pak ya. Nah, ini ya, hati-hati di sini jawabannya juga sama. Itu. Nah, Pak tidak coba dengan cara pembagian biasa karena habis kertasnya ya, gitu ya. Disegihkan dulu ya. Nah, yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini silakan dilihat. Kelihatan jelas nggak? Coba Pak tanya satu orang yang lagi bertupang dagu, Prema Mahotra. Silakan bukan mic-nya. Kelihatan jelas nomor 4? Ya, silakan hidupkan mic-nya. Kelihatan. Ya, apa yang terlihat di sana, Nak? Coba dibaca soalnya, Pak, dengan orang baca soal lah. Jika suku banyak F dalam kurung X sama dengan ulang ya, jika suku banyak F 3 ya. 4 ya, terus Fx sama dengan 3x pangkat 4 ya ditambah 4x pangkat 3 tambah ulangi dalam kurung 2p ditambah 3 ya kurung buku okay, 2p ditambah 3. Oke, stop Prema ya, stop. Suaranya audionya kurang masuk ya, tapi maksud idenya benar ya. Nah, mohon maaf ya, jangan marah Bapak ya kalau Pak stop ya, karena kita gini ya. Kita coba aja. Oke, kita lihat ya, teorema sisa. Di sini kita menggunakan pembaginya memilih 2/3. Ya, saya rasa sama seperti tadi, pembuat nolnya. Lalu kita substitusi ke soal-soal, ya kan. Nah, di sini muncul masalah problemat lagi, yang ini loh. Ini per 81, ini per 27, ini per 3. Hal yang menyebalkan dari pecahan adalah ketika muncul soal-soal pecah-pecahan seperti ini. Ya, caranya Pak, kalau ketemu seperti ini yang masih bisa sederhanakan, buat di dalam per 27, yang 3 ini kamu buat juga dalam 2/7, 27. Tapi apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Kalau kamu mau buat dalam per 81, boleh. Ya, buat per 3, oh jangan, koma dia tidak bisa ya, gitu maksudnya Pak ya. Jadi pilihlah seperti itu ya. Nah, di sini seperti ini pekerjaannya. Nah, ini dipindahkan sebelah kanan 8 dan 5-nya, nanti dapat jawabannya P sama dengan 5 gitu ya. Ya. Kita lanjut. Oke, di sini kita tanya jawab ya. Ini dengan cara skema Horner. Nah,
Teorema sisa cara yang wajib. Nah, skema horor ini juga kita bisa. Apakah dia lebih cepat? Kebetulan dibilang lebih cepat juga tidak. Pada soal nomor 4, dengan teorema sisa lebih mudah daripada dengan skema horor. Tetapi bagi sebagian orang skema horor ini lebih mudah. Nah, coba kita lihat dengan cara skema horor yang Pak dah buatkan. Nah, di sini adalah muncul kendala pertama. Kalau orang tidak bisa menjumlahkan ini, dia gagal dapat plus 1. Di sini juga perlu kehati-hatian dan menjumlahkan ini, gitu maksudnya Pak. Kalau kamu tidak bisa penjumlahan pecahan, skema horor atau apapun, jadi kurang maksimal ya. Jadi ini jawabannya, caranya sama. Dan ini dikatakan sebagai apa nak? Sebagai SX sisanya. SX itu tidak selalu satu angka, juga bisa semua angka. Jadi seperti itu. Caranya sama, jadi adalah SX dan bernilai 9, maka dapat persamaan ini. Kan? SX sama dengan 9. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Kita clear semua dulu. Nah, itu yang 1 sampai 4 yang kita bisa kerjakan dengan berbagai macam cara yang masih menggunakan teorema Lerner yang paling utama gitu ya. Pak tutup dulu. Nih. Nah, itu sekitar kerjaan 4. Untuk 5, 6, 7, 8 kita coba lihat pekerjaan kalian. Kita coba analisis di mana bagaimana mudahnya gitu ya. Nah, Pak mau izin dulu ya, ini untuk yang tugasnya Pak buka ya. Yang lainnya jangan marah sama Pak kalau nggak Pak buka ya, bukan maksud apa ya. Iseng-iseng aja tadi buka gitu ya. Kita lihat ya. Oke, lagi berapa waktunya? Ya, masih ada ya, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini saya buka siapa nih? Oke. Yang siapa nih ya? Absen 4, ada absen 4? Ya, hidupkan mic-nya. Ada, Pak. Ada, ini pekerjaanmu ya nak ya, Pak pinjam sebentar ya. Iya. Kita lihat nomor 5. Ya, ini nomor 5, dia menggunakan cara pembagian biasa dan cara Horner. Belum dicoba dengan cara teorema sisa, gitu maksudnya. Ya, kita dilihat dulu, orang yang bersangkutan coba bersuara dulu. Mana nih? Hadir. Pak cari wajahnya dulu, nih nggak kelihatan di... Nah ini ya, nah benar jawabanmu nak, keduanya benar, tapi nanti dicoba lagi dengan menggunakan teorema sisa. Jadi kayak pepatah kalau orang pergi ke laut, ya lebih banyak memiliki 3 buah alat, ya punya jaring, punya pancing, dan punya ukat harimau. Jadi kan tergantung ikannya. Kalau ikan kucing masa pakai ukat harimau nangkap ikan kan gitu. Nah untuk nomor 5 paling efisien memang dengan cara pembagian biasa. Kalian lihat ya, tetap ketemu 4, woi ya kan? Dengan Horner juga tetap ketemu 4 ya. Nanti tinggal dicoba dengan pembagian dengan menggunakan teorema sisa. Seperti ini mungkin ya. Ini siapa punya ini nih? Nah kayak gini ya. Lebih ribet sih kelihatannya ya. Tulisannya juga ya oke lah bisa dibaca gitu ya. Ini punya siapa nih ntar? Oh ya Putu Bintang ya. Tadi Pak lihat ya. Seperti ini misalnya ya. Ya. Hadir Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya Pak, semua soal dicoba dengan 3 cara. Jadi kamu pilih mana yang paling mudah. Ini benar ya, jawabannya 4. Kalau udah benar silahkan dicetak. Nah, sekarang kita lihat nomor... bentar, sebelum itu Pak buka pertanyaan dulu dari 1 sampai 5. Ada yang kurang jelas dulu? Atau semuanya oke gitu dulu? Pak dikasih ini dulu, kalau ini ngerti sendiri, hidupkan apa namanya itu? Stikernya itu. Saya nggak kelihatan. Oh, Rama udah paham, 1 sampai 5. Dia siap lah untuk nanti kuisnya ya, 20 soal ya, Wikra, Bintang, Angelin, apa lagi? Ya, gimana Cynthia? Coba hidupkan gini ya, gitu ya. Oke. Murah videonya coba dihidupkan sama Chandra, ini tidak kelihatan wajah-wajahnya nih. Ya oke. Jadi ternyata mudah ya. Ya dan itu tuh kenapa itu baru mandi itu baru kelihatan. Ya. Dan kelihatan semua wajah-wajahnya. Ini Pak mau screenshot dulu ya sebentar ya. Lagi 2 belum nih ngorah nih. Saya Cynthia yang bagus dulu, kita pose sebentar, kita foto dulu. Jadi untuk 6, 7, 8 kita lanjutkan lagi ya. Kenapa cuma 30 menit ini untuk sekedar lagi, negasin lagi. Oh seperti itu. Kalau kamu benar, oh ya saya syukur sudah oke gitu ya. Oke Pak izin screenshot dulu. Kita space dulu ya. 1, 2, 3 ya. Oke udah foto ya. Ya. Nah lanjut ya. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya dulu? Silakan hidupkan mic-nya yang ingin bertanya. Saran untuk tambahan dulu.
ya. Coba Alin kayaknya dia pegang buku tuh lah, pegang pulpen, coba. Yang pegang pulpen padanya nih Intan, tuh pegang pulpen tak lihat Angelin. Jangan lihat di depan. Hadir, Pak. Ya, dari 1 sampai 5, 6, 7, 8-nya gimana jawabannya? Bisa atau perlu atau udah paham semua sama sekali? Atau perlu diulang lagi? Silakan. Terserah. Ada yang ingin bertanya terkait? Nomor 8 sih Pak, nggak terlalu ngerti. Oh, nomor 8. Oke, nanti Pak buatkan penjelasannya spesial nanti untuk nomor 8. Bagian apanya yang nggak ngerti? Coba berikan masukan. Di bagian pecahannya ya mungkin ya. Oke, silakan Kak Mut dulu. Ada yang lain? Ya, silakan Alin. Pak, nomor 8 tuh Alin pakai cara yang di LKS, nggak pakai cara, maksudnya kan ada tuh alternatif penyelesaian. Ya. Alin pakai cara yang di sana, tapi tuh nggak tahu sebenarnya tuh cara apa gitu. Bukan skema Horner, bukan. Apa itu teorema sisa ya atau gimana? Ya, intinya cara teori. Bukan pembagian sisa juga. Ya, oh gitu. Ya. Intinya dengan teorema sisa, itu teorema sisa cuma satu ya Pak, kasih tahu ya. Teorema sisa cuma satu, bahwa dikatakan jika suku banyak fx dibagi x kurang k, sisanya adalah fk. Sisanya variasi itu ya. Itu teorema sisa. Nah, turunannya itu ada A dan B. Jadi kalau kamu masih mengerjakannya dengan menggunakan turunan bentuk A dan B, itu masih dalam konteks teorema sisa. Nah, alternatif penyelesaian ini masih dalam kategori teorema sisa ya. Ya, seperti itu ya. Asalkan dia sudah substitusi nilai pembuat nol, itu masih menggunakan teorema sisa. Esennya masih teorema sisa. Ya, seperti itu. Masih teorema sisa. Itu kamu udah mengerjakan dengan teorema sisa. Jadi tinggal diperiksa jawabannya. Ya, makasih Pak. Nih, silakan di-mute dulu. Oke, coba sekarang cowok giliran yang Pak lihat dulu wajah-wajahnya yang sudah mandi, yang siap. Cu Satya. Itu kayaknya coba hidupkan mic-nya Cu Satya. Prema ketawa baru saya pindah Cu Satya. Ketawa kali. Silakan Cu Satya. Nah, kamu dari 1 sampai 8 sejujurnya, entar 1 sampai 5 dulu yang kita udah sempat lihat jawabannya. Betul berapa nak? Lupa. Nggak ada? Ya, ngeblank ya. Tak? Ya kan? Ya, paling lihat ya ada senyum-senyum sendiri gitu ya. Cynthia, coba dihidupkan videonya Pak, pengen lihat wajahnya nih Mbak Dedea, Kusuma Nugraha dan siapa nih? Belum lagi satu. Silakan dihidupkan suaranya, videonya. Gimana Cu Satya? Pak masih menunggu? Kan lupa. Ya, kita matikanlah dulu mic-nya ya, masih nyari-nyari ya. Siapa yang ingin bertanya yang siap? Silakan kasih tanda jempol atau apa. Siapa ya kira-kira ya? Cowok lah lagi satu lah. Ucu Satya menghilang ya. Oke, jadi segitu dulu ya mungkin ya. Jadi kita agak santai gitu ya. Nanti mungkin kita buatkan kontennya. Ini sudah ada 27 orang yang bergabung dengan saya. Tadi Danan sama temannya tadi Danan sama apa nih Monica dan minta izin tidak bergabung di Zoom ya. Karena satu sakit dan satu di kampung karena sinyalnya juga tidak memaksimalkannya. Ya, jadi itu silakan hidupkan semua mic-nya. Kontrol Aja tadi. Nah, Banyak nih orangnya tuh. Bagus. Wayang. semuanya. Ya, kedengeran suara Pak? Kedengeran ya. Nah, Pak ingin tanyakan di sini siapa yang memiliki Telkomsel ya? Banyak semuanya atau tidak? Halo? Tidak ada? Ya. Ya.
Jadi sudahkan dulu ya, karena ini sudah juga waktu maksimal dari Zoom. Kita akhiri hari ini gitu ya. Apa itu Pak, suara-suara gini ya? Tersambung lagi di akhir-akhir ini karena aplikasinya Zoom-nya kita akhiri ya. Daripada itu, terima kasih sudah bergabung di kegiatan pembelajaran kali ini. Jika di akhir-akhir ini kurang sempurna, tidak apa. Pak punya alternatif, mungkin kita memakai CloudX ya. Ini adalah kuota gratis nanti untuk dari Telkomsel gitu ya maksud saya. Nah, andaikan ada yang menggunakan Telkomsel, nanti kita bisa coba dengan CloudX. Coba Pak ingin absen dulu ya, siapa yang memiliki Telkomsel di sini atau mengakses dengan Telkomsel? Silakan dikasih tanda jempol biar Pak hitung berapa aja yang menggunakan Telkomsel. Jika banyak, kita coba itu gitu. Kalau kurang, kita tetap gunakan Zoom untuk berikutnya. Silakan, satu orang bisa, kopi. Boleh ganti kartu, Pak. Belum ganti kartu. Dikit ya, tidak banyak yang pakai Telkomsel ya. 4, 5, ya sedikit sekali ya. Jadi solusinya tidak kita pakai ya. Jadi saya lihat cuma 4 orang ya.